Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia hari ini saya sebut sebagai dunia kekecewaan. Mengapa saya sebut dunia kekecewaan? Karena banyak orang hari-hari ini menjadi kecewa, bahkan mudah sekali kecewa, bahkan banyak sekali yang kecewa. Pertanyaannya, kenapa itu semua bisa terjadi? Karena secara jujur harus kita akui, semakin banyak orang tidak dapat dipercaya. Banyak suami gak bisa dipercaya, banyak istri gak bisa dipercaya, bahkan banyak pemimpin sudah gak bisa dipercaya, banyak pejabat gak bisa dipercaya. Dan yang lebih menakutkan lagi, ada banyak orang yang menyebut nama Tuhan gak bisa dipercaya. Banyak orang yang mengaku diri hamba Tuhan tidak bisa dipercaya. Omongannya dibesar-besarkan, omongannya dimanis-maniskan. Tujuannya sederhana, hanya untuk mencari keuntungan dan kepentingannya sendiri. Bahkan tidak sedikit orang yang menyebut dirinya hamba Tuhan sudah mirip sedikit dengan kampanye caleg, saudara-saudara. Kenapa? Karena masing-masing hanya sedang memberitahu kepada dunia, saya lebih baik. Saya lebih baik dari pendeta lain, gereja kita lebih baik dari gereja lain, dan saya khawatirkan yang seperti ini akan merasa semua sesat, cuman saya yang paling benar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inti dalam hidup ini orang harus bisa dipercaya. Karena saya pelajari, kalau orang sudah tidak dapat dipercaya, maka yang pertama dia akan menjadi orang yang sengsara. Kenapa orang yang tidak dapat dipercaya adalah orang yang sengsara? Karena dimanapun dia ada, dia selalu dikritik, dia selalu dicurigai, dia selalu dijaga betul-betul. Kenapa? Oh, hati-hati nih, orang ini gak bisa dipercaya. Apapun yang dia ngomong gak bisa dipercaya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, makanya selalu saya bilang, orang yang tidak bisa dipercaya adalah orang yang sengsara, karena dia selalu akan dicurigai. Yang kedua saya pelajari, orang kalau gak bisa dipercaya akan menjadi orang yang susah maju. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang boleh sepintar apapun, orang boleh sehebat apapun, orang karunianya boleh sebanyak apapun, tapi kalau gak bisa dipercaya susah maju. Tapi sebaliknya, orang mungkin gak pintar-pintar amat, orang itu mungkin biasa sekali, tetapi kalau dia bisa dipercaya, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berkat buat dia selalu ada saja. Bahkan kemajuan dan kemenangan selalu menjadi bagian keseharian dalam hidupnya. Haleluya. Dan yang ketiga saya pelajari, orang kalau gak bisa dipercaya akan menjadi orang yang dimusuhi. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada dasarnya orang gak senang dikibuli, orang gak senang dibohongi, sehingga orang bisa saja membohongi untuk sesaat, bisa saja mendustai untuk sementara waktu, tetapi ketika boroknya sudah terbongkar, orang itu bencinya, sakit hatinya berlipat kali ganda, sehingga orang-orang yang gak bisa dipercaya akan dimusuhi, bahkan dikutuki oleh orang. Yang keempat saya pelajari, orang kalau gak bisa dipercaya akan menjadi batu sandungan bagi orang lain. Dia boleh bersaksi tentang Tuhan, dia boleh ngomong kiri kanan tentang Yesus, tetapi ini yang saya mau bilang, dia justru menjadi batu sandungan. Orang-orang yang gak bisa dipercaya dimanapun dia ada, gak pernah bisa jadi saksi Tuhan. Dia mau ngomong tentang Tuhan betapa hebat bagaimanapun, orang mencibirkan bibir kepadanya. Karena itu minimal sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus bisa dipercaya. Karena orang-orang yang bisa dipercaya akan menyatakan kemuliaan Kristus dimanapun dia ada. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan
sebagai dasar keseharian hidup kita. Langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Tuhan mengikat perjanjian. Itulah Allah kita. Dia Allah yang sangat bisa diandalkan. Dia sangat bisa dipercaya. Karena dia bukan hanya Tuhan yang berjanji, tetapi dia mengikat perjanjian dengan kita. Haleluya. Kitanya dapat membatalkan perjanjian, tetapi dia Tuhan yang tetap setia akan perjanjiannya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang Tuhan mengikat perjanjian, kita mau sama-sama belajar dari 2 Tawarikh pasalnya yang kelima. 2 Tawarikh pasalnya yang kelima, kita mau sama-sama belajar dari ayatnya yang kedua. 2 Tawarikh pasal 5 ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-10. Demikian firman Tuhan. 2 Tawarikh pasal 5 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10, di bawah judul perikop tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. 2 Tawarikh pasal 5 ayat 2 sampai 10, demikianlah firman Tuhan. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud, yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Ayat yang kelima, mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Jadi kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempat sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain daripada dua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb ketika Tuhan mengikat perjanjian. Saya ulangi sekali lagi, ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itulah ciri Tuhan kita yang begitu dahsyat dan luar biasa. Dia Tuhan di atas segala Tuhan, dia Raja di atas segala Raja. Tidak seharusnya dia mengikat perjanjian dengan kita, karena kita tidak ada dalam level ilahi. Kita begitu rendah, tapi Allah begitu menghargai kita. Diangkatnya kita, dibawa kita dalam level yang sama dengan dia, sehingga dia mengikat perjanjian dengan kita. Karena memang Tuhan kita adalah Tuhan yang dapat dipercaya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, karena dia Tuhan dapat dipercaya dan dia mengikat perjanjian dengan kita, maka yang pertama, kita juga sebagai orang percaya harus pegang janji dengan Tuhan. Tuhan berjanji dan pegang janji kepada kita. Masakan kita berjanji, apalagi kalau kita sudah bernazar. Kita harus pegang janji dan nazar itu di hadapan Tuhan. Ada banyak orang yang hari ini hidupnya banyak masalah. Hari ini hidupnya dihantam oleh badai. Hari ini hidupnya gak bisa maju-maju. Kenapa? Ada sebuah nazar yang pernah dia sampaikan, dan sampai hari ini dia tidak pernah kerjakan. Allah memang baik, tetapi Allah tidak pernah membiarkan dirinya dipermainkan. Karena itu sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, mari kita pegang janji sama Tuhan. Dan kalau kita sudah bernasar, lakukan nasar kita, maka kita jadi orang yang akan melihat selalu kasih karunia Tuhan luar biasa. Yang kedua saya pelajari, karena dia mengikat perjanjian, dia Tuhan yang dapat dipercaya, maka kita harus selalu memiliki pengharapan. Jangan jadi Kristen yang putus asa, dengar berita apa panik, dengar berita apa kecewa, dengar berita apa takut. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dia Tuhan yang selalu dapat dipercaya. Karena itu biarlah kita selalu memiliki pengharapan. Situasinya sudah rumit sekalipun, tapi kita tetap memiliki pengharapan. Karena Alkitab berkata, sumbu yang sudah pudar nyalanya tidak
akan dipadamkannya. Bahkan bulu yang sudah terkulai tidak akan dipatahkannya. Artinya di dalam Yesus selalu ada pengharapan. Haleluya. Dan yang ketiga, karena dia Tuhan yang dapat dipercaya, maka kita harus berpikir kreatif. Dalam hidup ini jangan pernah takut gagal. Ada banyak orang gak bisa maju, bukan karena gak pinter, tapi ada banyak orang gak bisa maju. Kenapa? Selalu pikirannya dikuasai dengan ketakutan akan kegagalan. Aduh, nanti kalau begini gimana? Aduh, nanti kalau begini bagaimana? Dia bikin skenario yang negatif, dan akhirnya dia terjebak pada apa? Pada kebodohannya sendiri. Sebagai hamba Allah, saya mau bilang, orang-orang yang maju adalah orang-orang yang berani mencoba sesuatu yang baru. Kegagalan bukan musuh buat kita. Kegagalan bukan kutuk buat kita, tetapi kegagalan adalah sebuah pelajaran untuk kita lebih dekat lagi sama Tuhan, mengandalkan hikmat, dan akhirnya makin mengerjakan yang terbaik dalam hidup ini. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari karena dia Tuhan yang dapat dipercaya, kita juga harus dapat dipercaya dalam kehidupan keseharian kita. Para pengusaha, engkau harus bisa dipercaya. Para pedagang, engkau harus bisa dipercaya. Para politisi Kristen, engkau harus bisa dipercaya. Jaksa-jaksa Kristen, engkau harus bisa dipercaya. Khususnya hakim-hakim Kristen juga harus dapat dipercaya. Guru-guru Kristen harus dapat dipercaya. Polisi-polisi Kristen, tentara-tentara Kristen, engkau harus dapat dipercaya. Jangan sampai namamu Kristen, tetapi engkau bikin malu nama Tuhan. Jangan sampai namamu Kristen, tetapi hidupmu yang paling banyak berzina, hidupmu yang paling banyak korupsi. Sebagai hamba Allah, saya mau bilang bertobat. Yesus bisa kita percaya. Karena itu biar juga kita hidup dapat dipercaya, sehingga kita memancarkan kemuliaan Kristus, dan lewat hidup kita banyak orang mengakui Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara ingin didoakan secara khusus, saudara ingin dilayani, saudara dapat hubungi kami melalui telepon, melalui surat, melalui email kami, dan juga website kami. Kunjungi, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Nah, saudara ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada, dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba juga berdoa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin selama ini tidak setia dengan Tuhan, selama ini meragukan kesetiaan Tuhan. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan yang sempurna boleh terus menyertai mereka. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami bangga punya Tuhan seperti Engkau, dan kami mau tetap dekat dan setia. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.